Dukung terus ya channel RID Goal 23 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Hai Sobat RID, apa kabar kalian semuanya? Saya yakin kalian pasti baik-baik saja. Kali ini kita akan menyajikan berita teraktual dan terupdate tentang sepak bola. Oke Sobat RID, kita gaskan aja ke berita yang utama. Selamat menonton. Kena kasus hukum, Giggs tak akan pimpin Wales di Euro 2020. Wales akan dipimpin oleh Robert Page pada Euro 2020 musim panas ini setelah pelatih Ryan Giggs didakwa melakukan tindak kekerasan kepada dua wanita. Seorang juru bicara Crown Prosecution Service atau CPS mengatakan mantan pemain sayap Manchester United itu akan hadir di pengadilan Manchester dan Salford Magistrates pada Rabu 28 April 2021. Kami telah memberi wewenang kepada polisi Greater Manchester untuk menuntut Ryan Giggs terlibat dalam perilaku yang mengendalikan atau memaksa dan menyerang yang menyebabkan cedera tubuh, kata CPS dikutip dari Breaking News Jumat 24 April. Tuduhan penyerangan dengan pemukulan terkait dengan wanita kedua juga telah disahkan. Tuan Giggs akan hadir di pengadilan Manchester dan Salford Magistrates pada Rabu 28 April. CPS membuat keputusan untuk menuntut Giggs setelah meninjau berkas bukti dari kepolisian Greater Manchester. Proses pidana aktif dan tidak ada yang harus dipublikasikan yang dapat membahayakan hak terdakwa atas pengadilan yang adil. Polisi Greater Manchester mengatakan Giggs didakwa melakukan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh terhadap seorang wanita berusia 30-an dan penyerangan biasa terhadap seorang wanita berusia 20-an. Kedua tuduhan penyerangan tersebut terkait dengan insiden pada 1 November tahun lalu yang diketahui terjadi di rumah Giggs di Worsley dekat Salford. Wanita yang lebih tua dirawat karena cedera di tempat kejadian. Giggs telah dibebaskan dengan jaminan sebelum tampil di pengadilan. Edward Ward mundur, nama Sir Alex Ferguson mencuat di MU. Mantan manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson, berpeluang diberi peran yang lebih besar dan berpengaruh di Old Trafford setelah pengunduran diri Edward Ward sebagai direktur utama klub. Sejak pensiun pada 2013, Ferguson telah ditunjuk sebagai duta klub dan salah satu direktur di Old Trafford. Tetapi beberapa pihak di klub menginginkan dia memiliki peran yang lebih besar terkait kepergian Ward. Dilansir Mirror, Kamis 22 April 2021, saat ini Ferguson memegang peran kecil di Old Trafford. Dan selain terlihat di pertandingan, dia tidak terlalu menjadi sorotan publik. Alhasil, sosok dan perannya tidak terlalu terlihat. Striker Juventus berkebangsaan Argentina, Paulo Dybala, membahas sepak terjang Juventus musim ini. Ia merasa klubnya gagal menampilkan kinerja yang positif. Dybala mencontohkan bagaimana kiprah Juve di Serie A Italia. Pasukan hitam putih susah payah mengejar Inter Milan. Juve berada di posisi keempat klasemen sementara dengan mengantongi 65 poin. Bianconeri tertinggal 11 poin dari Inter di singgasana. Liga domestik menyisakan 6 pertandingan lagi. Secara matematis, si Nyonya tua masih bisa melewati Nerazzurri. Namun Dybala mulai berpikir realistis. Kan sang rival meraih Scudetto jauh lebih besar. Ya, ini musim yang berbeda. Tetapi kami telah banyak berubah. Ada banyak pemain baru, juga pelatih. Semoga musim depan kami bisa tampil lebih baik dan belajar dari kesalahan kami, kata penyerang berkebangsaan Argentina ini, dikutip dari Football Italia. Si Nyonya tua juga gagal melangkah jauh di pentas Eropa. Skuad polesan Andrea Pirlo tersebut tak bisa melewati hadangan FC Porto pada babak 16 besar Liga Champions. Masa depan Dybala di Juve mengalami ketidakpastian. Kontraknya bersama raksasa Turin hingga Juni 2022. Kedua kubu belum menemukan kata sepakat untuk memperbarui kerjasama. Selanjutnya, kita beralih ke pertandingan Liga Champions. Peraih gelar Liga Champions Eropa, Real Madrid bertemu tim kuat asal Inggris, Chelsea, di pertandingan semifinal Liga Champions Eropa di leg pertama 28 April 2021. Bermain di markas Real Madrid di Stadion Alfredo Di Stefano, Chelsea berhasil menahan imbang Real Madrid dengan skor 1-1 pada semifinal leg pertama Liga Champions Eropa. Dan gol pertama diciptakan oleh Christian Pulisic pada menit 13 melalui assist dari Antonio Rudiger.
Terus menekan, Madrid akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-29. Bermula dari bola mati, Marcelo mengirimkan umpan ke kotak penalti yang disundul Rafael Varane. Eder Militao kemudian meneruskan bola ke Karim Benzema yang mampu mengontrol si kulit bundar dengan dadanya sebelum melepaskan tenang voli jarak dekat dan skor 1-1. Dengan hasil ini menguntungkan bagi Chelsea. Bahkan hasil imbang tanpa gol pun di laga leg kedua di Stamford Bridge di London pekan depan akan membawa skuad asuhan Thomas Tuchel melaju ke final berkat keunggulan gol tandang. Sementara di semifinal lainnya, The Citizen berhasil membungkam perlawanan PSG di Paris, Prancis. Pada laga yang dihelat di Parc des Princes, Kamis 29 April 2021 dini hari WIB, PSG unggul duluan di menit ke-15 lewat gol Marquinhos. Tapi, City bangkit di babak kedua dan berbalik unggul lewat gol Kevin De Bruyne di menit ke-64. Dan lewat tendangan bebas Riyad Mahrez di menit ke-71. Dengan kekalahan ini, PSG punya beban berat karena harus menang minimal selisih 2 gol pekan depan di Etihad Stadium untuk bisa lolos ke final. Sementara City cuma butuh hasil imbang. Oke sobat Everyday, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Dah.